Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 26 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan bersama saya Anita Nawang. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Universitas Diponegoro menggelar pameran kerja bertajuk Undip Grand Career Exhibition yang berlangsung selama 2 hari, yakni pada 24 dan 25 Juni 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ballroom 1 Muladidom Kampus Undip Tembalang. Undip Grand Career Exhibition menjadi salah satu solusi bagi para alumni perguruan tinggi yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, untuk mencari pengalaman sekaligus peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan di kampus tersebut. Pameran kerja atau job fair ini menghadirkan 23 stand dari berbagai perusahaan. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, Heru, menyatakan bahwa hal terpenting dari sebuah perguruan tinggi adalah kemampuannya menghasilkan lulusan yang mandiri, baik yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun menjadi tenaga kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, kegiatan job fair ini menjadi salah satu layanan yang diberikan kepada alumni sebagai bentuk jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja. Tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, perguruan tinggi juga perlu menyediakan fasilitas seperti job fair agar alumni dapat lebih siap dan mampu bersaing di dunia kerja. Tidak semua, tadi beberapa peserta dari perusahaan ataupun dari instansi lain, beberapa dari mereka melakukan walking interview yang tentu itu merupakan salah satu opportunity atau kesempatan bagi lulusan Undip untuk kemudian tadi konteks ini berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang kompetitif, kira-kira seperti itu. Kunci dari pekerja yang kompetitif itu apa, Pak? Ketika kita mencari kata kompetitif, tentu saat ini selalu berkembang ya Pak. Yang pertama adalah tentu dia ahli di dalam bidangnya. Kalau lulusan katakanlah accounting misalkan, maka dia ahli di accounting. Tetapi itu saja sekarang ini tidak cukup, karena kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri saat ini adalah kompetensi yang tidak hanya berdasarkan bidang keahliannya saja, tetapi juga ada bidang-bidang tambahan seperti misalkan orang accounting tapi bagaimana mereka mempunyai keahlian di bidang IT, orang accounting tapi bagaimana mereka juga mempunyai keahlian social skill gitu. Jadi tentu itu yang kita katakan kompetitif. Oke. Dari 23 stand itu berapa lowongan, Pak? Yang mengadakan walking interview kurang lebih 10 perusahaan. Oke. Penyelenggaranya adalah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni di bawah bidang akademik dan kemahasiswaan. Sementara itu, salah satu pencari kerja bernama Audi, alumni Undip dari jurusan arsitektur, menyampaikan bahwa pada hari pertama ia ingin menggali informasi terlebih dahulu terkait peluang kerja di bidang arsitektur. Ia telah mempersiapkan sejumlah dokumen penting seperti CV, portofolio digital, surat keterangan lulus, transkrip nilai, hingga sertifikat pendukung lainnya. Audi berharap melalui kegiatan ini ia bisa mendapat gambaran lebih jelas mengenai karir atau pekerjaan yang akan dipilihnya ke depan. Audi. Iya. Warga mana, Mbak? Warga Semarang kebetulan. Ini lulusan apa, Mbak? Ini lulusan arsitektur. Kenapa ini? Mau lamar apa nih? Sebenarnya mau lihat-lihat informasi dulu yang berhubungan sama arsitektur. Ini kenapa ngajak orang tua? Karena biar lebih tahu gitu, pengalaman kan bisa bisa berbicara ya. Jadi kalau ngajak orang tua tuh kayak udah tahu apa yang harus dicari tahu. Persiapannya apa saja, Mbak? Kalau saya nyiapin paling CV, terus ada portofolio digital juga, terus ada surat keterangan lulus, transkrip,
sama sertifikat pendukung sama foto. Baru lulus ini ya, Mbak? Iya, baru lulus ini. Persiapan sudah berapa lama, Mbak? Persiapannya baru bentar, baru lulus sekitar 2 minggu kemarin. Harapan dengan dompet-dompet ini gimana? Harapannya ya semoga dengan job fair ini saya bisa menjadi lebih tahu karir saya itu akan dibawa kemana, terus yang pastinya dapat kerja. Selama ini udah melamar kemana saja? Ini baru pertama kali melamar. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Festival Gedong Songo 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata sukses menyedot ribuan wisatawan. Dalam rangkaian acara festival tersebut juga digelar Festival Lampion yang dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu kenamaan Indonesia, sehingga mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang. Festival Gedong Songo menjadi salah satu agenda unggulan pariwisata Kabupaten Semarang selain berbagai festival lainnya yang digelar oleh Pemkab Semarang di sejumlah wilayah destinasi wisata tersebut. Digelar 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut, Festival Gedong Songo menyajikan beragam kegiatan mulai dari travel mart, pameran dan bazar UMKM, serta ekraf, festival lampion hingga kegiatan relasi Candi Gedong Songo. Tak hanya itu, panggung hiburan juga menghadirkan 2 musisi ternama Indonesia, Fanny Sugi dan Kuyon Waton. Event tahunan ini kini telah masuk dalam kurasi kalender event nasional, menempati peringkat ke-11 se-Indonesia versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Semarang menargetkan festival ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan hingga lebih dari 1 juta orang. Selain menggelar event, Pemkab Semarang juga terus melakukan inovasi layanan wisata, salah satunya melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis kris untuk tiket masuk destinasi wisata. Sistem ini juga resmi diluncurkan dalam Festival Gedong Songo 2025. Ya, terima kasih. Jadi hari ini ada Festival Gedong Songo. Dan ini setiap tahun kita laksanakan event Festival Gedong Songo. Di Kota Semarang ada sekitar 6 kali event setiap tahunnya. Ada Festival Candi Gedong Songo, ada Festival Rapening, ada Kabupaten Semarang Expo, dan juga ada kegiatan yang lainnya. Yang pertama tujuannya adalah untuk promosi pariwisata. Karena di Kota Semarang banyak destinasi wisata, ada sekitar 65, dan juga desa wisata ada sekitar 80. Ini harus kita promosikan bersama-sama. Yang kedua juga sekaligus melestarikan seni budaya, apalagi Candi Gedong Songo ini juga sudah cukup terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kemudian juga seni budaya juga harus kita lestarikan bersama-sama, termasuk ada kegiatan bazar UMKM dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan juga ada tadi bersih-bersih pelatarannya ada candi atas, sekaligus ada hasil bumi yang kita kita bawa semuanya. Harapan kita dengan festival ini hasil panen kita juga meningkat, kemudian juga promosi pariwisata juga bagus, PAD kita juga meningkat, dan yang utama lagi untuk guyup rukun bareng-bareng bersama sama seperti pada kesempatan ini. Termasuk tadi juga ada launching untuk Yuris, tempat-tempat wisata di Kota Semarang ada 5 yang dikelola oleh Desa Pariwisata. Candi Gedong Songo sendiri, kemudian ada Monumen Pelegan Ambarawa, kemudian juga ada Bukit Cinta, kemudian juga ada kolam renang yang ada di Muncul, kemudian juga ada waterpark yang ada di Muncul. Ini nanti bisa membayar cash ataupun melalui Yuris. Banyak daripada tahun lalu. Jadi ini salah satu bagaimana mengenalkan kita Candi Gedong Songo semakin dikenal. Tuh. Dan yang pasti tadi kan ada tradisi resik candi. Jadi wisata budayanya masih dan menjadi
biar menjadi ikon. Sebenarnya tahun ini kita ikut Festival Gedong Songo itu sudah masuk kurasi kalender event nasional, tetapi dari Kementerian Pariwisata memang ditiadakan di tahun ini, jadi masuk kurasinya masih di angka kemarin ke-11 nasional. Jadi yang mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Dan kenapa dibuat kegiatan yang malam? Salah satunya adalah untuk juga menghidupkan industri pariwisata yang lain. Jadi ini kan banyak yang menginap di sini, otomatis biar hotelnya juga ada tingkat huniannya hotel meningkat, karena dengan kondisi yang sekarang banyak kegiatan yang tidak di hotel, otomatis tingkat hunian rendah. Dengan adanya event-event seperti ini supaya tingkat hunian hotelnya naik. Meningkatnya jumlah pengunjung pada Festival Gedong Songo dan Festival Lampion diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan industri pendukung lainnya dalam bidang pariwisata di Bumi Serasi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Luar biasa. Seorang anak berusia 10 tahun di Rembang, Jawa Tengah memiliki bakat luar biasa dalam salto. Keahliannya itu menjadikannya pemain ketoprak handal yang sudah bergabung dengan grup ketoprak profesional. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Namanya Belvin Aprilian, anak dari pasangan Mulyono dan Sulasmi, warga desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski baru berusia 10 tahun, Belvin sudah malang melintang di dunia seni ketoprak. Awalnya, Belvin belajar salto di arena permainan rumah balon dan trampolin saat ada pertunjukan di kampungnya. Setelah menguasai salto, Belvin berkeinginan bergabung menjadi pemain ketoprak. Keinginannya pun disambut baik karena grup ketoprak Langan Wandowo Rembang siap merekrutnya sebagai pemain tetap. Sejak saat itu, Belvin sering pentas di berbagai daerah, terutama saat adegan keprok atau perang. Ia bahkan menjadi satu-satunya pemain cilik di grup tersebut. Pentasan ketoprak dijalani Belvin setelah pulang sekolah. Uang hasil pentas ia gunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan membantu ekonomi keluarga. Aslinya kepengen Pak, kepengen ikut, kepengen bisa salto. Jadinya latihan terus. Pertama kalinya numpak gajah, kayak gitu terusan. Aku salto terusan ya main ketoprak gitu. Sudah main ketoprak berapa kali ini? Sudah ada 15 kali. 15 kali. Ya. Adik uangnya buat apa? Kalau dapat bayaran dari ketoprak? Buat beli buku sama korpak, terusan sepatu, harus sama pensil, menggaris, sama sepeda. Ditabung juga nggak? Ya. Orang tua Belvin selalu mendampingi tiap kali pentas ketoprak. Tidak hanya menyiapkan kostum, tetapi ibunya turun langsung merias wajah Belvin sebelum pentas. Ya, saya boleh aja dia ya yang minta sendiri suka. Tuh. Ini berarti kalau pas tanggapan pentas ya dampingi Pak ya? Dampingi terus sama ibunya, adik sama ibunya. Ikut? Dikombong pas pentas atau rias gitu? Rias, kalau dulu yang rias itu kan, yang riasnya teman-temannya yang ikut keprok itu. Sekarang ibunya. Kalau nggak ikut, saya lemparkan sama temannya, saya nggak bisa ngerias. Saya doakan pokoknya jagalah, pokoknya kesehatannya itu perlu dijaga terus pokoknya. Kesehatan ya, terus nggak tahu ya besok kalau dia pengen terus, pengen jadi ketoprak ya nggak apa-apa. Kalau ceritanya pindah ke selain ketoprak ya nggak apa-apa. Yang penting itu sama orang tua itu pokoknya itu nggak lupa gitu pokoknya. Pihak SDN 1 Sumber Kirang Lasem, tempat Belvin bersekolah, juga memberikan dukungan penuh. Ketika Belvin mengajukan izin untuk manggung atau terkadang terlambat masuk sekolah setelah pentas malam, pihak sekolah memakluminya. Namun Belvin tetap diingatkan bahwa pendidikan adalah prioritas utama.
Terus saya beri semangat ya, pokoknya semangat Mas Kevin. Tapi jangan lupa untuk tetap aktif bersekolah, karena sekolah itu pengembangkan karakter, pengembangkan ilmu, pengembangan ya sikap dan moralitas itu harus dasarnya harus dari sekolah. Tetap semangat dalam mengikuti pengembangan bakat di luar sekolah, yaitu bergabung dengan Ketoprak. Harus disyukuri bisa bergabung dengan Ketoprak dan dipercaya, dan ternyata Mas Belvin banyak banyak panggilan. Jadi saya berikan izin, cuma guru kelasnya saya beritahu untuk di mengetahui dan bimbingan di luar jam itu bisa penambahan jam pelajaran. Gitu kan. Tetap saya motivasi dengan sebaik mungkin. Keterampilan salto Belvin terus dipantau oleh pihak sekolah. Selain dunia seni, nantinya ia juga akan diarahkan untuk mencoba peruntungan di dunia atlet olahraga senam lantai. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Di tengah sulitnya mencari kerja, puluhan warga desa Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, memilih membudidayakan ikan lele untuk membantu ekonomi keluarga. Puluhan warga di Desa Tanjung, Kedung Tuban membentuk kelompok budidaya ikan lele sejak setahun terakhir. Mereka membudidayakan lele jenis sangkuriang karena jenis ini dirasa lebih menguntungkan dibanding yang lain. Ketua kelompok budidaya ikan lele, Dimas, mengungkapkan saat ini ada sekitar 70 kolam ikan lele yang masih aktif berproduksi. Dalam 2 bulan, mereka bisa memanen puluhan kuintal ikan lele siap konsumsi. Keuntungan yang didapat mencapai 35% hingga 40% dari modal yang dikeluarkan. Budidaya ini diharapkan dapat menopang ekonomi warga. Jadi kita budidaya di sini lewat kelompok, Mas, kelompok Pokdakan, kurang lebih hampir 1 tahun ini berjalan. Ini ada berapa kolam ini, Mas? Sebenarnya di sini kurang lebih ada 70 kolam, Mas. Itu ukurannya variatif, ada yang D3 seperti ini, ketinggian 1 meter, terus ada yang kolam-kolam sederhana yang 2x3, terus 2x6, terus ada kolam permanen. Itu kurang lebih hampir 75 kolam. Tapi mungkin di sini karena ada maintenance, terus ada kerusakan dan lain sebagainya. Paling enggak di sini kurang lebih hampir 60 sampai 65 kolam yang beroperasi, yang terus masih untuk operasional. Pemasaran sendiri bagaimana, Mas? Untuk pemasaran kita memang membagi menjadi 2 segmen, Mas. Jadi di sini ada kita ekosistem pasar tradisional, kita juga sedang mengusahakan ekosistem pasar modern. Nah, ekosistem pasar tradisionalnya itu kita diambil sama tengkulak, jadi kita memang komunikasi yang harus komunikatif antara kelompok tani di sini dengan para tengkulak-tengkulak yang mungkin menaungi pasar-pasar lokal di sini yang sifatnya bisa untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lewat pemasaran yang berada di pasar-pasar desa maupun pasar-pasar yang di kota. Kalau keuntungan sendiri? Tadi belum selesai, Mas. Sebenarnya kita juga mengusahakan pasar modern, Mas. Pasar modern kita nanti ingin menyasar pasar-pasar yang sifatnya perumahan-perumahan dengan produk yaitu lele bumbu, lele frozen food. Mungkin nanti ada pengembangan kalau kita sudah studi banding di perusahaan-perusahaan itu bisa membuat lele itu menjadi lele abon, lele nugget, lele pastel. Terus untuk yang lain-lainnya mungkin bisa nanti kita sambil mempelajari teknologi-teknologi yang ada. Ya. Untuk keuntungan tadi, Mas? Untuk keuntungan kita per 1000 ekor, Mas, per 1000 ekor bibit, terus per 100 kilo sak pakan, per 100 kilo pakan itu kita bisa menghasilkan 25 untuk standar bottomnya. Mungkin untuk standar up-nya itu bisa sampai 35 sampai 40. Jenengan beternak lele ini bisa untuk membantu ekonomi keluarga enggak, Pak? Bisa. Oh, dapatnya berapa bulan sekali? 2 bulan, Pak. 2 bulan sekali, Iya. sekali panen, Pak ya? Iya. Hari ini panen ya, Pak? Iya. Harapannya ke depan seperti apa, Pak? Ya bisa
langkah-langkahnya ya bisa lanjut baik lah pokoknya untuk bisa semakin maju gitu ya. ya. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Ati Kusdarwati Sudewo, resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati. Ia berkomitmen untuk mengutamakan kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan membentuk relawan tingkat desa serta kecamatan. Ati Kusdarwati Sudewo resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Kabupaten Pati masa bakti 2025-2030 pada Rabu 25 Juni 2025 di Pendopo Kabupaten Pati. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana. Penetapan Ati Kusdarwati Sudewo yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bupati Sudewo mengatakan pengurus PMI diminta untuk bekerja tulus dan ikhlas dengan mengutamakan misi kemanusiaan. Selain itu, ia akan memperluas cakupan relawan dari tingkat kecamatan dan desa. Adapun susunan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Pati masa bakti 2025-2030 sebagai berikut. Ketuanya adalah Ibu
Pati, tapi dijamin bahwa akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya untuk menjalankan misi kemanusiaan. Kami akan memastikan bahwa semua pengurus itu berjalan, bekerja secara sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas. Tidak ada misi selain misi kemanusiaan. Tidak akan ada yang berpikir untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dari jabatannya sebagai pengurus PMI Kabupaten Pati. Semuanya total untuk masyarakat. Yang kedua, kami akan memperluas relawan PMI sampai pada tingkat desa dan kelurahan, supaya kami bisa merespon secara cepat bila mana ada segala sesuatu yang terjadi dalam kondisi darurat, dan juga memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat setempat, khususnya mendukung program-program pemerintah, misalnya stunting, RTLA, dan segala macam. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Pati Atik Kusdarwati Sudewo menuturkan akan segera membuat program kerja dan membuat bulan dana yang jatuh pada bulan Juli mendatang. Setelah ini yang akan kita lakukan pertama adalah membuat program kerja. Jadi membuat program kerja 1 tahun ke depan, dan tentunya tadi dari Bapak Ketua juga disarankan untuk segera mengadakan bulan dana supaya dana-dana tersebut bisa digunakan untuk kemanusiaan, misalnya terjadi sesuatu di wilayah Kabupaten Pati. Kemungkinan bulan apa? Ini bulan Juni. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan semua masyarakat di Kabupaten Pati saya berharap untuk ikut serta dalam bulan dana. Ada kemungkinan relawan sampai tingkat desa? Nanti sampai tingkat desa, relawan nanti akan kita bentuk berkoordinasi dengan pengurus yang kecamatan maupun yang ke desa, nanti dibantu oleh saya minta tolong kepala desa atau lurah masing-masing, insya Allah kita 5-10 orang untuk tiap desa. Ia menambahkan akan membentuk relawan di tingkat kecamatan dan desa sebanyak 5 hingga 10 orang. Tidak hanya itu, keterlibatan aktif para generasi muda baik dari Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, dan Palang Merah Remaja akan terus dilibatkan dan didongkrak. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa tahapan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK negeri, swasta, dan kemitraan kini telah memasuki tahap pendaftaran ulang. Tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Jawa Tengah tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK negeri, swasta, dan kemitraan telah memasuki tahap pendaftaran ulang. Sekretaris Disdikbud Jateng Syamsuddin mengatakan pendaftaran ulang sudah dibuka mulai Senin 23 Juni hingga 30 Juni 2025. Setelah tahap ini akan ditampilkan daftar cadangan bagi peserta yang dinyatakan lolos namun tidak mendaftar ulang atau memilih mengundurkan diri. Sepanjang proses SPMB, Disdikbud Jateng mencatat sebanyak 329.209 pengajuan akun. Dari jumlah tersebut, 321.189 akun telah diaktifasi, sementara 7.767 akun gugur karena tidak melanjutkan verifikasi. Adapun kuota yang tersedia pada SPMB 2025 meliputi SMA negeri sebanyak 119.556 siswa, SMK negeri 105.208 siswa, SMA swasta kemitraan 2.052 siswa, dan SMK swasta 2.988 siswa. Dari keseluruhan calon murid baru 329.209 itu yang mengikuti SPMB, jadi akunnya itu sudah bisa untuk mendaftar, sebanyak 329 itu. Dan
kuota yang diperebutkan. Kuota yang diperebutkan itu untuk di SMA itu ada 119.556 untuk negeri ya. Kemudian yang di SMK itu ada 105.208. Nah, kemudian yang kemitraan SMA swasta ada 2052, yang SMK ada 56 sekolah, yang SMK swasta ada 2.988 siswa. Jadi jumlah kuota yang kita pasang di SPMB ini sebanyak 229.804 siswa. Dan yang mengikuti kurang lebih tadi yang sampai di awal adalah 329.209. Jadi hampir 90-100.000 yang nggak kebagian, istilahnya nggak lolos yang dipastikan itu Pak. Dengan demikian, total kuota yang disediakan di Disdikbud Jawa Tengah mencapai 229.804 siswa, yang diperebutkan lebih dari 329.000 pendaftar yang telah mengajukan akun. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Harga biji kopi di Kabupaten Kendal anjlok drastis pada awal musim panen Juni ini. Jika tahun lalu harga biji kopi sempat mencapai Rp80.000 per kilogram, kini petani hanya mendapatkan Rp60.000 per kilogram. Di Desa Ngatiharjo, Kecamatan Patean, para petani mengeluhkan penurunan harga yang tidak sebanding dengan meningkatnya hasil panen. Produksi kopi tahun ini memang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, namun kualitas hasil panen dinilai menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Hujan yang masih sering turun membuat proses penjemuran biji kopi menjadi tidak maksimal. Biji kopi menjadi lebih lembab dan warnanya kurang cerah sehingga memengaruhi mutu dan nilai jual di pasaran. Petani berharap kondisi cuaca membaik pada puncak panen di bulan Juli dan Agustus mendatang. Jika sinar matahari lebih stabil, penjemuran dapat sempurna dan kualitas biji kopi pun akan meningkat. Tahun kemarin. Cuman untuk cuaca itu yang nggak bisa ditentukan itu lebih miris kalau sekarang. Karena cuacanya, curah hujannya masih tinggi, kita sebagai petani untuk petik juga masih pikir-pikir untuk gimana nanti penjemurannya. Kalau bulan ini memang sekarang lagi anjlok. Ada yang beli sampai 60 ribuan juga ada, terus 70 juga ada. Karena apa? Karena untuk panenan sekarang itu jarang yang menjemur sampai kering karena cuaca yang tidak bisa ditentukan. Jadi untuk kopi yang kita jual ke tengkulak itu rata-rata kopinya tidak bagus. Makanya untuk penjualan para tengkulak itu membeli dengan harga yang murah dengan alasan kopinya kurang bagus. Selain mengandalkan cuaca, petani juga berharap ada perhatian dari pemerintah maupun koperasi lokal dalam memberikan solusi pasca panen seperti penyediaan alat pengering kopi atau gudang penjemuran. Harganya sekarang turun itu sekarang itu. Dari berapa ke berapa? Dari kemarin 80, sekarang 60. Kok turunnya banyak? Kira-kira kenapa, Bu? Nggak tahu. Dengan harga jual yang anjlok, petani kopi mengalami kerugian ganda. Biaya produksi tetap tinggi, namun hasil jual tidak mencukupi. Hal ini menjadi ironi di tengah meningkatnya tren minuman kopi di kalangan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Suasana menegangkan sempat mewarnai CPP Gundih milik Pertamina EP Cepu di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan Blora pada Selasa siang. Puluhan warga tampak menggeruduk area fasilitas tersebut sambil menyuarakan tuntutan. Namun ternyata aksi tersebut bukan kejadian sebenarnya, melainkan bagian dari simulasi rutin tanggap darurat.
Puluhan warga dari Desa Sumber yang tergabung dalam kelompok masyarakat terdampak kebakaran mendatangi area Central Processing Plant atau CPP Gundih milik Pertamina EP Cepu Regional 4, Zona 11 Vil Cepu dan ADK Selasa siang. Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian yang mereka klaim akibat kebakaran di area pengolahan gas tersebut. Situasi sempat memanas ketika perwakilan warga melakukan negosiasi alot dengan pihak perusahaan. Namun pada akhirnya disepakati sejumlah poin yang dianggap sebagai solusi bersama. Personel dari Polri, TNI, hingga Satpol PP turut disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi dan mengantisipasi potensi tindakan anarkis. Namun ternyata seluruh rangkaian peristiwa ini adalah bagian dari simulasi emergency drill yang rutin dilakukan oleh CPP Gundih. Superintenden HSSE Vil Cepu dan ADK, Indra Firmanudin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Tujuannya adalah untuk melatih kesiapsiagaan tim tanggap darurat dalam menghadapi berbagai potensi krisis, mulai dari kebakaran, ledakan, cedera pekerja, hingga aksi demonstrasi warga. Setiap tahun, namun dikarenakan kita ada persiapan minor maintenance untuk perbaikan dan perawatan di CPP Gundih Plant, nanti akan diterangkan oleh Mas Hadi ya selaku asmen produksi. Dari sisi kami punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan apabila terjadi keadaan darurat pada saat kegiatan pergantian dan perawatan tersebut dilakukan. Jadi emergency response crisis management ini merupakan salah satu tolak ukur kita jika terjadi keadaan darurat. Tim kita punya tim yang namanya Site Emergency Response Team dan juga emergency response team yang ada di zona itu memiliki kemampuan dan juga kompetensi dalam penanganan keadaan darurat, yang mana nantinya kondisi ini akan kita latihankan untuk komunikasi dan juga penanganan dari mulai level lapangan site sampai dengan level zona selaku pemimpin area di area zona 11 yaitu CM dalam rangka penanganan keadaan darurat yang mana nantinya bisa berpotensi berdampak ke lingkungan sekitar. Dengan kegiatan ini kami memiliki skenario yang khusus untuk penanganan di CPP Gundih agar kawan-kawan melakukan tindakannya sesuai dengan tupoksinya, dari mulai emergency response untuk penanganan kebakaran, penanganan keadaan darurat untuk kesehatan ya jika ada korban, kemudian penanganan keadaan sosial untuk huru hara dan juga kondisi sosial lainnya terhadap masyarakat sekitar, sehingga secara komprehensif semua aspek-aspek bahaya di lapangan dapat kita tangani secara efektif. Sebelum simulasi aksi massa, juga dilakukan multiple skenario penanganan kebakaran dan evakuasi medis terhadap korban sebagai bagian dari simulasi keseluruhan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menginformasikan bahwa pemulangan jamaah haji asal Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 43 dan 44 mengalami penundaan. Sebanyak 759 jamaah haji terhalang di Jeddah, Arab Saudi akibat penutupan bandara transit di Oman karena masalah keamanan. Penutupan tersebut dipicu oleh serangan rudal Iran yang mengarah ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Jamaah haji asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 43 dan 44 menurut jadwal tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya pada Selasa 24 Juni. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Sugio menjelaskan, pemulangan jamaah haji dari dua kloter yang berjumlah total 759 orang tersebut ditunda. Penundaan terjadi berkaitan dengan ditutupnya bandara di negara Oman yang menjadi tempat transit jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Jeddah. Penutupan bandara dilakukan dengan alasan keamanan akibat serangkaian serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar yang terjadi pada Senin malam 23 Juni waktu setempat. Namun Sugio memastikan mulai Senin 24 Juni, Bandara Oman sudah beroperasi normal sehingga kepulangan jamaah haji kloter 45 dan seterusnya di Debarkasi Surabaya kembali ke jadwal semula. Khusus kloter 43 dan 44 menurut Sugio masih diinapkan di sebuah hotel di kawasan Jeddah, Arab Saudi sambil menunggu kepastian jadwal keberangkatan. Kan di saat seperti ini tuh slot penerbangan luar biasa padatnya, sehingga harus dicarikan waktu yang tepat, yang kosong, yang longgar seperti itu. Jadi ya menyesuaikan dengan kondisi jadwal yang sudah ada di situ, sebenarnya itu aja. Jadi nggak ada efek domino Pak ya? Tidak ada. Penundaan pemulangan jamaah haji asal Banyuwangi kloter 43 dan 44 Debarkasi Surabaya telah diinformasikan kepada masing-masing keluarga. Sejumlah pembatalan juga sudah dilakukan terhadap pengiriman bis maupun mobil pribadi yang hendak menjemput kedatangan jamaah di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa DPR akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah untuk membahas masalah akses yang terisolasi di Pulau Enggano, Bengkulu. Menurutnya, pihak DPR terus menjalin komunikasi dengan Presiden dan berharap solusi yang efektif dapat segera ditemukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR menjadwalkan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk penyelesaian persoalan Pulau Enggano, Bengkulu yang terisolasi akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai sejak Maret lalu.
Hal ini disampaikan Dasko usai rapat paripurna di gedung DPR MPR Jakarta Selasa 24 Juni. Dasko mengatakan DPR berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian ini dan situasi terkini pengerukan pendangkalan pelabuhan masih dikerjakan oleh instansi terkait. Kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi. Diketahui terjadinya pendangkalan alur di Pulau Baai, Bengkulu mengakibatkan aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan hingga aktivitas pelayaran kapal penyeberangan ke Pulau Enggano terganggu dan akses menjadi terisolasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung pada Selasa 24 Juni lalu. Ia menyatakan bahwa sebanyak 80.000 unit Koperasi Merah Putih siap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Koperasi ini akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo pada 19 Juli mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih di Cilenyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 24 Juni. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan dan kemajuan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai telah layak menjadi percontohan koperasi desa di Indonesia. Zulkifli menyebutkan fasilitas koperasi yang sudah meliputi kantor, gudang, dan warung menunjukkan bahwa koperasi tersebut siap beroperasi secara mandiri. Bagus, kantornya di sana, gudangnya ada, warungnya ya. Bagus. Ini sudah sistem aplikasi sudah. Ya, aplikasi. lolos jadi Kopdes Merah Putih. Ada yang harus diperbaiki atau gimana? Hah? Ada yang harus diperbaiki. Tadi sewa mobil, nanti punya mobil sendiri, truk. Ya, punya truk sendiri. Udah bagus, ini tinggal di branding aja. Sistemnya sudah aplikasinya sudah jalan sistemnya. Udah bagus ya. Sudah barcode, sudah tiap hari udah kelihatan ya. Yang udah ada berapa banyak koperasi sekarang? Hah? Sampai sekarang udah berapa banyak koperasi? Koperasi sudah terbentuk 80.000 lebih. Zulkifli juga mengungkapkan program koperasi desa telah terbentuk lebih dari 80.000 unit di seluruh Indonesia. Dan sesuai rencana, pada 19 Juli mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan secara nasional program Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi desa dinilai sebagai fondasi strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan sistem distribusi pangan nasional. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan tetap beroperasi meskipun sekolah sedang libur. Meski pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa disesuaikan dengan kehadiran mereka di sekolah. Sedangkan layanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan tanpa hambatan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tetap beroperasi selama liburan sekolah untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan usai memberikan pembekalan kepada para kepala daerah dalam retreat gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa 24 Juni. Menurut Dadan, makan bergizi gratis bagi siswa tergantung pada kehadiran mereka di sekolah selama masa libur. Namun, layanan makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan tanpa terganggu. Pelayanan untuk kelompok rentan tersebut dikirim langsung ke rumah atau melalui posyandu dan berlangsung 6 hari dalam seminggu. Tapi kalau di daerah tersebut tidak ada satupun anak sekolah dan gurunya keberatan datang ke sekolah, maka makan bergizi untuk sementara berhenti di masa libur sekolah. Tetapi jangan lupa bahwa
setiap SPPG masih melayani kelompok ibu hamil, ibu nyusui, anak balita, dan ini tidak mengenal libur. Dadan juga meluruskan polemik terkait penyaluran bahan mentah. Menurutnya, dari 1.855 SPPG yang beroperasi, hanya satu yang salah dalam menginterpretasikan kebijakan. Ia menegaskan SPPG akan terus menjadi ujung tombak intervensi gizi nasional, termasuk saat masa libur sekolah. Sementara itu, hingga saat ini, program makan bergizi gratis telah menjangkau 5,4 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta orang pada akhir November 2025. Percepatan program akan berlangsung intensif pada akhir Juli hingga Agustus setelah pelatihan SDM dan penyebaran tenaga ke seluruh Indonesia usai, terutama di wilayah 3T. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ali Murtado, WNI asal Gresik, Jawa Timur yang baru saja dievakuasi dari Iran, berbagi cerita tentang pengalamannya di Teheran. Ia mengungkap bahwa situasi di sana sangat mencekam dengan ledakan yang terdengar berulang kali, terutama pada malam hari. Pemulangan ke Indonesia pun harus ditempuh dengan perjalanan yang panjang dan beresiko. Nama saya Ali Murtado, saya mahasiswa. Ali Murtado adalah salah seorang warga negara Indonesia yang kembali dari Iran dan tiba di tanah air melalui Terminal 3, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam 24 Juni. Ia mengisahkan bersama para WNI yang lain harus menempuh perjalanan darat selama 16 jam melewati perbatasan Iran-Azerbaijan sebelum akhirnya tiba di Baku dan melanjutkan penerbangan menuju ke tanah air. Ali adalah mahasiswa dari Gresik, Jawa Timur,
telah berada di Iran, tepatnya di kota Qom, selama 1 tahun 8 bulan. Menurutnya, situasi di wilayah tersebut kondusif, tetapi berbeda dengan di Teheran yang cukup mencekam. Atas pemulangannya ke tanah air, Ali pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia karena telah tiba dengan selamat. Ya, saya terakhir berada di Teheran, yang dimana di gedungnya KBRI. Saya menginap di sana semalam dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat dan berhenti beberapa saat dan lanjut dan kadang lanjut. Tetapi tidak ada yang masuk ke, saya lihat kemarin itu tidak ada yang masuk ke memukul tanah lah, masuk ke dalam tanah karena serangan berhasil ditepis oleh Iron Dome Iran. Akibat konflik Iran dan Israel, Ali menyebut bahwa proses belajar mengajar di beberapa wilayah di Iran dihentikan sementara. Selain itu, jaringan internet juga diputus, terpengaruh konflik yang kian memanas. Kementerian Luar Negeri mendata sekitar 380 WNI yang berada di Iran. 96 orang diantaranya menjalani proses evakuasi gelombang pertama, termasuk 1 orang WNA Iran yang menikah dengan seorang warga negara Indonesia. Kebakaran yang terjadi pada kapal tanker CPO Federal 2 di PT ASL Shipyard, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 24 Juni mengakibatkan 4 pekerja meninggal dunia dan 6 lainnya terluka. Kapolsek Batu Haji AKP Raden Bimo Dwi Lambang menjelaskan bahwa kebakaran berasal dari dalam tangki kapal yang sedang menjalani perbaikan atau docking oleh pekerja subkontraktor. Sebuah kapal tanker jenis CPO Federal 2 yang sedang dalam proses perbaikan atau docking di kalangan kapal PT ASL Shipyard Kota Batam, Kepulauan Riau mengalami kebakaran pada Selasa 24 Juni sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Akibat insiden tersebut, Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang menyatakan telah mengevakuasi sebanyak 9 korban. Ia menjelaskan terdapat 4 korban jiwa yang dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. 5 korban menderita luka bakar, 3 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Geraha Hermin, dan 2 lainnya di Rumah Sakit Mutiara Aini. Jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia. 4 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Raden mengungkapkan hingga saat evakuasi korban dilakukan, tim penyelamat internal perusahaan masih terus berusaha menghentikan kepulan asap yang menyebar. Selain itu, mengenai sumber api masih dalam penyelidikan. Pihaknya juga akan terus menjalankan prosedur yang ada dan akan mengordinasi kelanjutannya dengan pihak Polresta Barelang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan pembangunan pabrik minyak goreng kelapa sawit Minyaku di Kabupaten Bulungan selesai pada Agustus 2026. Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar 40 miliar rupiah dari APBD ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan dan membuka peluang ekspor ke negara-negara Asia. Mereknya lain, saya pengen mereknya Budonta gitu. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pembangunan pabrik minyak goreng kelapa sawit dengan merek Minyaku atau Minyak Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan ditargetkan terrealisasi pada Agustus 2026. Proyek produk asli Kaltara ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 40 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi setempat. Gubernur Zainal di Tanjung Salor Selasa 24 Juni menyebut, jika pabrik ini terwujud, maka untuk pertama kalinya Kaltara memiliki industri minyak goreng sendiri, sehingga kemandirian pangan di bidang minyak goreng dapat tercapai. Dengan keberadaan industri tersebut, selain memenuhi kebutuhan domestik, diharapkan minyak goreng Kaltara dapat diekspor ke beberapa negara di Asia, seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, India, dan Cina, sehingga menambah pendapatan asli daerah PAD Kaltara. Memakan waktu 1 tahun atau 1 tahun 1 bulan
Jadi saya berharap pembangunan pabrik minyak curah ini dapat terwujud di Kalimantan Utara ya, untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng khususnya untuk di Kaltara, dan kita bisa untuk mengekspor ke beberapa negara yang ada di wilayah ASEAN. Zeno menambahkan kapasitas pabrik tersebut memproduksi minyak goreng Kaltara mencapai 100 ton per hari dengan melibatkan sekitar 18 pabrik kelapa sawit (PKS) di Kaltara untuk pasokan bahan mentah minyak goreng. Adapun untuk saat ini produksi kelapa sawit Kaltara mencapai 78.000 ton per tahun. Nantinya turunan produksi minyak goreng ini juga akan menghasilkan mentega, margarin, dan sabun. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh mengamankan 2 warga negara asing, yaitu MA asal Pakistan dan MK asal Malaysia. Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting menjelaskan bahwa MA diketahui menjual hiasan kaligrafi di beberapa daerah di Indonesia, sedangkan MK yang sudah tinggal di Indonesia sejak 2020 sebelumnya menetap di pesantren Aceh Besar dan menikahi perempuan asal Aceh. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Banda Aceh mengamankan 2 warga negara asing asal Malaysia dan Pakistan di wilayah kota Banda Aceh. MA, warga negara Pakistan, masuk ke Indonesia melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 2024 lalu tanpa melalui pemeriksaan di kantor imigrasi. MA diketahui berpindah-pindah tempat seperti Jakarta, Pontianak, Palembang hingga tiba di Banda Aceh pada Mei 2025 lalu. Kepala Kantor Kelas 1 TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, dalam konferensi pers pada Selasa 24 Juni menjelaskan, selama di Indonesia, MA berdagang hiasan kaligrafi dan fasih berbahasa Indonesia. Saat diamankan, petugas imigrasi menemukan barang bukti paspor kebangsaan Pakistan, telepon genggam, dokumen identitas, serta uang tunai sebesar Rp800.000 yang diduga dari hasil berjualan. MA terbukti melanggar pasal 119 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman 5 tahun dan 6 bulan penjara. Kalau untuk Pakistan, sejak dia masuk di Banda Aceh ini sudah berjalan sekitar 17 hari. Di Palembang sudah sekitar 20 hari. Kemudian di Sintang sama Putu Sibau, daerah Kalimantan Barat sudah 3 bulan. Demikian. Aktivitasnya yaitu menjual lukisan kaligrafi yang dibelinya selama berada di Jakarta. Yang Pakistan rencana kita akan projusisia. Selain MA, petugas juga mengamankan MK, warga negara Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Dumai pada 2020 lalu dan menetap di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Besar hingga 2023. MK diketahui sudah menikahi perempuan asal Aceh, menetap di kota Banda Aceh, dan bekerja sebagai juru parkir. MK pun sudah melebihi izin tinggal di Indonesia pada Maret lalu. Saat ini pihak imigrasi sedang mengurus dokumen sekali jalan dan mendeportasi MK ke negara asalnya. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.